Ini air udah sekitar 1 mingguan lah. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Ikan air tawar yang satu ini memang bisa dipelihara di mana saja, baik itu di kolam, drum bekas, atau bahkan juga di ember. Kali ini kita akan bahas cara untuk memelihara di ember ya guys. Jadi sangat cocok untuk kalian yang saat ini sedang ingin mencoba budidaya ikan namun terhalang oleh tempat yang tidak memadai. Langsung saja, ini dia langkah mudah memelihara ikan nila di ember bekas. Memilih benih ikan nila. Dalam memulai budidaya ikan nila atau ternak, kalian di sini harus mempelajari atau mengetahui bagaimana cara dalam memilih benih ikan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Dengan kalian sudah mengetahui jenis benih yang berkualitas, maka akan menghadirkan kemungkinan akan mendapatkan hasil ternak yang ideal, serta potensi meraup keuntungan besar. Dalam hal meningkatkan keberhasilan dalam melakukan budidaya ikan. Sangat dianjurkan kalian di sini untuk memilih benih ikan dengan jenis kelamin yang sama, terlebih lagi untuk jenis ikan nilai jantan. Sebab nilai jantan diklaim mempunyai persentase pertumbuhan yang jauh lebih cepat jika harus dibandingkan dengan jenis nila betina sebesar 40%. Tidak hanya itu, dengan memilih jenis kelamin yang sama, nila yang kalian pelihara akan mempunyai energi yang lebih untuk tumbuh serta berkembang. Sebab tidak digunakan untuk melakukan perkawinan yang kerap kali terjadi apabila mencampurkan antara benih jantan dan betina di dalam kolam yang sama. Menyiapkan kolam ternak. Tentang kolam ternak budidaya nila tidak membutuhkan jenis kolam khusus ya sahabat. Kalian dapat membangun kolam secara sederhana, dapat dalam jenis kolam tanah, kolam semen, serta kolam yang terbuat dari terpal. Bahkan kalian juga bisa membudidayakan ikan yang satu ini menggunakan ember bekas. Jadi untuk kalian yang berbeda di kawasan kota dan tidak mempunyai lahan lebar untuk memulai budidaya ikan, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan media ember sebagai tempat budidaya. Bahkan kalian bisa menggunakan ember bekas yang masih layak pakai dan tidak terdapat bocor pada bagian-bagiannya. Sembari membersihkan sampah, kerikil, serta kotoran berkat sisa pakan yang tidak habis termakan yang dapat menyebabkan air ember jadi bau. Kalian juga perlu secara rutin memperhatikan tingkat keasaman dari air kolam. Pastikan air di dalam kolam memiliki tingkatan pH berada di kisaran 7 sampai dengan 8. Jika Anda menyukai video budidaya ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Cara menebar benih ikan nila. Setelah kolam sudah siap, tahapan selanjutnya dalam memulai budidaya ikan nila adalah menebar benih ikan ke dalam kolam ternak yang telah dipersiapkan. Untuk kolam ternak dengan ketinggian air 76 cm, pastikan bahwa Anda tidak menebar benih lebih dari 20 ekor. Jika lalai, kolam ternak tersebut akan menjadi padat saat benih mulai berkembang menjadi ikan dan akan memunculkan risiko penyakit serta kematian pada ikan nila yang sedang dibudidaya. Namun, sebelum Anda mulai menebar benih ke dalam kolam ternak, biarkan benih untuk beradaptasi dengan kondisi dari air kolam tersebut. Untuk hal ini Anda bisa mempersiapkan ember yang berisi air kolam untuk diisi benih. Tunggu hingga beberapa jam sebelum Anda memulai melakukan proses transfer benih ke dalam kolam ternak.
Hal ini dianjurkan untuk dia lakukan agar benih ikan bisa beradaptasi dengan kondisi air kolam dan menekan risiko kematian karena gagal berkembang. Perawatan ternak. Pemberian pakan secara rutin merupakan salah satu cara mudah yang bisa Anda lakukan dalam perawatan budidaya nila. Pastikan Anda hanya memberi pakan berupa pelet yang berkualitas untuk ternak ikan nila. Pakan nila yang berkualitas ini biasanya mengandung kadar protein sebesar 20 hingga 30%. Selain itu, untuk mencapai hasil ternak yang baik dan berkualitas, Anda perlu memperhatikan jumlah pakan untuk ternak ikan nila Anda. Dalam budidaya nila, ikan ternak tersebut biasanya membutuhkan jumlah pakan dengan persentase 3% dari bobot keseluruhannya. Agar dapat memiliki takaran yang sesuai, setiap awal minggu Anda bisa coba untuk mengambil beberapa sampel nila untuk ditimbang agar mendapatkan perhitungan persentase pakan yang ideal. Perihal jadwal pemberian makan, Anda bisa memberi pakan sehari 2 kali dengan waktu ideal di pagi hari dan sore hari. Pengelolaan air kolam juga punya peran penting dalam keberlangsungan budidaya ikan nila yang sedang Anda lakukan. Secara rutin, Anda perlu memantau kadar oksigen atau pH di dalam kolam. Jika kadar oksigen menurun, Anda bisa meningkatkan volume deras aliran air agar membuat sirkulasi yang dapat membuat kadar oksigen kembali ideal. Kadar oksigen dan pH yang sesuai ini akan meminimalisasi risiko timbulnya penyakit serta hama yang berkembang di dalam kolam. Mengetahui waktu panen. Mengetahui waktu panen, perlu diketahui bahwa budidaya ikan nila cukup membutuhkan waktu yang relatif lama dari awal penebaran benih hingga waktunya panen. Pasalnya, nila yang berkualitas harus tetap dalam keadaan sehat dan memiliki bobot dengan besaran mulai dari 300 hingga 500 gram. Untuk mencapai target bobot tersebut, Anda perlu merawat ternak ikan nila Anda selama kurang lebih 4 hingga 6 bulan.